Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Saya ucapkan juga selamat datang pada Teori Mikroekonomi 1, kelas responsi untuk bab 2. Jadi, perkenalkan, nama saya Mutiara, saya yang akan memandu dalam video pembelajaran bab 2 untuk Teori Mikroekonomi 1 kali ini. Jadi, untuk bab 2 ini kita akan membahas bab preferensi dan utilitas. Sebenarnya, untuk beberapa fungsi matematika itu sudah dibahas di bab sebelumnya ya, mengenai fungsi Lagrangian dan juga turunan-turunan parsial. Fungsi ini nantinya, metode Lagrangian juga ini, nantinya yang akan kita gunakan untuk perhitungan di dalam bab 2. Ya, bab 2 ini adalah mengenai preferensi dan utilitas. Untuk teori-teori mengenai utilitas dan juga preferensi dari seorang konsumen, itu sudah dibahas di dalam sesi perkuliahan. Dan untuk latihan-latihan soalnya, nanti juga akan dibahas lebih dalam diskusi dengan asisten praktikum masing-masing. Untuk video pembelajaran ini, nanti lebih fokus dalam penyelesaian masalah-masalah secara perhitungan matematis di soal esai. Dan ini pun soal esainya adalah soal esai yang dipilih sebagai soal esai yang paling sering menjadi isu utama dalam bab ini. Begitu ya. Nah, ini soal pertama untuk bab 2. Ari memiliki uang sebesar 300.000. Nah, uang ini ingin digunakan untuk membeli coklat kesukaannya, yaitu white chocolate dan dark chocolate. Harga white chocolate adalah 10.000 per batang. Sedangkan dark coklat itu 2.000 per batang. Dengan diketahui data-data tersebut, kita diminta untuk menghitung berapa sih coklat yang bisa dibeli oleh Ari untuk masing-masing jenis, yaitu white dan dark coklat, jika Ari memiliki fungsi utilitas U sama dengan W pangkat 2/3, D pangkat 1/3. W ini refers to white chocolate, dan D itu refers to dark chocolate. Kemudian nanti di soal yang B, ternyata ketika sampai di toko, harga white coklatnya turun menjadi 5.000 per batang. Jika ada penurunan harga ini, bagaimanakah kombinasi coklat yang akan dibeli Ari yang baru? Gitu ya. Nah, dalam mengerjakan soal ini, kita bisa menggunakan metode Lagrangian yang sudah dipelajari di bab sebelumnya, atau menggunakan metode perbandingan marginal utilitas. Metode perbandingan marginal utilitas ini yang sebenarnya teorinya dibahas pada pertemuan kedua di sesi kuliah. Baik, ini untuk jawaban soal 1A. Mari kita kerjakan bersama. Diketahui income-nya 300.000, harga white chocolate-nya adalah 10.000 dan dark chocolate-nya 2.000 dengan fungsi utilitas W pangkat 2/3, D pangkat 1/3. Lalu berapa W dan D yang bisa dikonsumsi oleh Ari untuk memaksimalkan kepuasan? Jadi kalau kita mau memakai fungsi Lagrangian, tentu masih ingat, dari bab 1, fungsi Lagrangian itu terdiri dari 2 fungsi, yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala. Nah, tujuannya Ari di sini adalah memaksimalkan kepuasan. Maka nanti fungsi utilitas ini akan menjadi fungsi tujuan. Sedangkan fungsi kendalanya bisa kita cari dulu melalui fungsi garis anggaran atau fungsi budget constraint. Nah, seperti apa fungsinya? Seperti ini. Bahwa I adalah PW dikali W plus PD dikali D. Artinya, semua income kita digunakan untuk membeli white chocolate dan dark chocolate. Sorry, maksudnya income-nya Ari ya. Jadi, semua income-nya Ari digunakan untuk membeli white chocolate dan dark chocolate. Maka fungsi budget constraint-nya adalah menjadi I sama dengan nilai white chocolate yang dibeli oleh Ari, yaitu harga white chocolate-nya dikali dengan jumlah white chocolate yang dibeli. Dijumlahkan dengan nilai dark chocolate yang dikonsumsi Ari, yaitu harga dari dark chocolate dikali dengan jumlah dark chocolate yang dibeli. Jika kita substitusi dari data yang sudah diketahui, maka ini sama dengan 300.000 sama dengan 10.000 W plus 2.000 D. Nah, kalau fungsi income ini kita pindah ruas agar sama dengan 0, maka fungsinya menjadi 300.000 kurangi 10.000 W kurangi 2.000 D. Sama dengan 0.
Maka fungsi Lagrangiannya menjadi L sama dengan W pangkat 2/3 D sepertiga plus lambda dikali 300.000 minus 10.000 W minus 2.000 D. W pangkat 2/3 kali D pangkat sepertiga ini adalah fungsi tujuan. Kemudian 300.000 kurangi 10.000 W kurangi 2.000 D ini adalah fungsi kendala yang sudah disamadengankan 0. Kemudian fungsi Lagrangian sudah kita temui tadi, gitu kan? Kita akan turunkan terhadap variabel-variabelnya. Kenapa harus diturunkan pertama? Karena untuk mendapatkan nilai maksimum, kita perlu melakukan derivasi pertama pada fungsi Lagrangian tersebut terhadap seluruh variabel yang ada. Maka ini digunakan turunan parsial yang sudah kita review juga di bab 1. Nah, variabel dalam fungsi Lagrangian ini ada variabel W, variabel D, dan lambda. Sehingga nanti banyaknya variabel dalam fungsi Lagrangian adalah N plus 1, yaitu N-nya adalah W dan D, di mana ini variabel fungsi sebelumnya, fungsi utilitas dan juga fungsi anggaran. Sedangkan ditambah dengan satu variabel, yaitu variabel lambda. Sehingga nanti jumlah persamaan turunannya ada 3, yaitu terhadap W, terhadap D, dan juga terhadap lambda. Mari kita turunkan secara parsial. Untuk penurunan Lagrangian terhadap W, maka hasilnya adalah 2/3 W pangkat minus sepertiga kali D pangkat sepertiga dikurangi 10.000 lambda sama dengan 0. Ini kita ubah ruas ya, menjadi lambda sama dengan, maka hasilnya seperti ini. Lambda sama dengan 2/3 W pangkat minus sepertiga D pangkat sepertiga dibagi 10.000. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian turunan Lagrangian terhadap D hasilnya adalah seperti ini, yaitu sepertiga W pangkat 2/3 kali D pangkat minus 2/3 dikurangi 2.000 lambda sama dengan 0. Sama dengan 0 ini adalah syarat perlunya ya, syarat perlu untuk mencari titik maksimum, bahwa harus turunan pertama sama dengan 0. Baik. Kita kembali lagi, dari hasil turunan Lagrangian terhadap D, kita juga bisa sama dengankan persamaan ini menjadi bentuk lambda sama dengan. Maka ketika kita sudah pindah ruas, hasilnya menjadi seperti ini, lambda sama dengan sepertiga W pangkat 2/3 D pangkat minus 2/3 dibagi dengan 2.000. Ini menjadi fungsi kedua. Lalu turunan parsial terakhir adalah Lagrange terhadap lambda. Maka ini hasilnya menjadi 300.000 kurangi 10.000 W kurangi 2.000 D sama dengan 0. Ini menjadi fungsi atau persamaan ketiga. Dari persamaan pertama dan kedua, kita bisa langsung ubah menjadi suatu fungsi lain. Kenapa? Karena ini sama dengan lambda kan. Kita bisa bentuk dari persamaan 1 dan 2, kita bisa bentuk lambda sama dengan lambda. Karena kan dua-duanya sama-sama lambda. Maka nanti fungsinya akan menjadi seperti ini. Ini adalah lambda, dan ini juga tadi fungsi lambda. Kemudian nantinya setelah pindah ruas, yang ada variabel W dan D saya samakan di sebelah kiri, kemudian yang isinya konstanta angka saja saya pindahkan ke sebelah kanan. Ini nanti bisa sederhanakan. 2/3 dibagi dengan sepertiga, nanti hasilnya menjadi 2. Kemudian W ini kan pangkat minus sepertiga dibagi dengan W pangkat 2/3. Hasilnya ini akan sama dengan W minus sepertiga minus lagi pangkatnya 2/3. Hasilnya adalah W pangkat minus 1. Sehingga nanti W ada di bawah. Untuk cara yang sama, kita gunakan juga untuk menghitung D-nya. Maka nanti D-nya ada di atas, pangkat plus 1. Maka 2D per W akan sama dengan 5. 5 ini adalah hasil dari 10.000 dibagi dengan 2.000. Kemudian setelah dipindah ruas, maka nanti 2D akan sama dengan 5W. Dan D akan sama dengan 5/2 dikali W. Ini menjadi fungsi persamaan keempat. Fungsi keempat ini nanti substitusikan ke fungsi 3, yaitu fungsi hasil turunan Lagrangian terhadap fungsi lambda. Ini adalah fungsi 3 ya. Tadi kita substitusi D 5/2W menjadi seperti ini. Dan kita bisa hitung langsung.
300.000 kurangi 10.000 W dikurangi 5.000 W. 5.000 W ini didapatkan dari 2.000 dikali 5 per 2. Gitu ya, sama dengan 0. Maka nanti 300.000 akan sama dengan 15.000 W. Maka W-nya akan sama dengan 20. D-nya dengan fungsi yang 5 per 2W, maka menjadi 5 per 2 dikali 20. Hasilnya D-nya 50. Ini adalah kombinasi konsumsi ARI untuk memaksimalkan kepuasan dengan kendala anggarannya dia sebesar 300.000. ARI harusnya mengkonsumsi W20 dan D-nya 50. Begitu ya? Baik, untuk soal 1B, gitu kan, ternyata harga white coklatnya turun menjadi 5.000. Nah, ini bagaimana kombinasi konsumsi white coklat dan dark coklat milik Ari yang baru? Nah, kita bisa menggunakan cara yang sama. Gitu kan? Dengan tujuannya untuk memaksimalkan kepuasan. Ini kendalanya berubah hanya di bagian harga W yang tadinya 10.000 menjadi 5.000. Gitu ya. Kemudian sama, kita pindahkan ruas menjadi sama dengan 0 menjadi 300.000 kurangi 5.000 W kurangi 2.000 D sama dengan 0. Kalau menggunakan Lagrange, seperti biasa, fungsi tujuan adalah fungsi utilitas dan fungsi kendalanya adalah yang dari income dengan harga W yang sudah baru, yaitu 5.000. Gitu ya. Jangan lupa fungsi kendala adalah fungsi yang sudah sama dengan 0. Nah, kalau menggunakan Lagrangian seperti tadi, teman-teman bisa mencoba sendiri ya. Kan sudah ada contohnya untuk yang sebelumnya. Tinggal diubah untuk harga W yang baru menjadi 5.000. Kali ini saya akan mencoba mengerjakan dengan menggunakan metode perbandingan utilitas. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan latihan sendiri kalau menggunakan Lagrangian seperti apa, marginal utilitas seperti apa. Nah, kalau marginal utilitas itu rumusnya seperti ini. Marginal utilitas X dibagi dengan marginal utilitas Y sama dengan PX per PY. PX per PY ini sebenarnya adalah perbandingan harga X dengan harga Y ya. Jadi barangnya ada 2, X dan Y, utilitasnya ada 1, kemudian harganya juga 2 untuk barang X dan Y. Nah, sebenarnya untuk aplikasi dalam soal ini, rumus itu menjadi MUW dibagi MUD sama PW per PD. Nah, apa sih MUX itu, apa sih MUY itu, gitu kan? Kalau harga barang tentu teman-teman semua sudah tahu, itu kan sudah diketahui di soal. Lalu apa itu MUX, apa itu MUY? MUX sendiri itu sebenarnya adalah turunan fungsi utilitas parsial terhadap variabel X. Maka kalau kita pakainya white chocolate atau W, MUW itu adalah turunan utilitas terhadap variabel W secara parsial turunannya. Maka untuk MUY adalah turunan fungsi utilitas terhadap variabel Y. Maka di sini juga kita bisa aplikasikan untuk variabel D atau dark chocolate, MUD itu adalah turunan dari utilitas terhadap variabel D atau dark chocolate. Ya. Nah, ini rumusnya yang tadi untuk marginal utilitas, kita bisa langsung mengerjakan bagaimana sih mencari MUW atau turunan dari utilitas terhadap variabel W. Utilitasnya adalah W pangkat 2/3, D pangkat 1/3. Kita turunkan parsial terhadap W menjadi 2/3, W pangkat minus 1/3, D pangkat 1/3. Lalu turunan U atau utilitas terhadap D atau dark chocolate menjadi 1/3 W pangkat 2/3, D pangkat minus 2/3. Maka nanti rumus marginal utilitasnya, rumus perbandingan marginal utilitasnya menjadi seperti ini. Di mana turunan U terhadap W itu ada di atas, yaitu untuk MUW-nya. Gitu ya. Kemudian turunan U terhadap D ada di bagian bawah. Ini adalah MUD yang tadi. Gitu ya. Ini adalah harga W yang baru, yaitu saya pakai aksen ya, PW aksen, karena ini harga W yang baru sebesar 5.000. Yang ini adalah harga dark coklat yang masih sama seperti soal sebelumnya, yaitu sebesar 2.000. Setelah
ditemukan perbandingan marginal utilitasnya seperti ini, maka kita bisa hitung lagi 2/3, ya. 2/3 dibagi 1/3 ini sama seperti ketika kita menghitung menggunakan Lagrangian. 2/3 sebagai 1/3 menjadi 2, ya, 2. Kemudian W pangkat minus 1/3 dibagi dengan W pangkat 2/3 menjadi W pangkat minus 1 di bawah, ya. Kemudian D pangkat 1/3 dibagi dengan D pangkat minus 2/3 menjadi D pangkat 1. Maka nanti bentuknya menjadi seperti ini. Nah, 2D dibagi W sama dengan 2,5. 2,5 ini adalah dari 5.000 dibagi 2.000. Kemudian pindah ruas, 2D menjadi sama dengan 2,5 W, dan D menjadi 2,5 dibagi 2, kemudian baru dikali dengan W. Ini adalah fungsi pertama untuk metode perbandingan marginal utilitas. Kemudian, fungsi pertama tadi disubstitusi ke fungsi anggaran. Fungsi anggaran sudah bisa kita hitung seperti biasa bahwa I adalah PW yang baru, PW aksen, dikali W plus PD dikali D. Maka ini adalah income 300.000, ini adalah harga W yang baru 5.000 dikali W, plus harga D 2.000 dikali dengan D. Nah, fungsi D sama dengan 2,5 dibagi 2 W, ini kita substitusikan menjadi seperti ini. Kemudian kita kalikan biasa, maka menjadi 300.000 sama dengan 5.000 W ditambah 2.500 W. 300.000 sama dengan 7.500 W, maka konsumsi W yang baru yang memaksimalkan kepuasan si Ari adalah sebesar 40. Kemudian D-nya dengan rumus 2,5 dibagi 2 kali W, ketemu D-nya menjadi 50. Maka ini adalah kombinasi konsumsi white chocolate dan dark chocolate yang baru milik Ari. Ketika harga white chocolate turun menjadi 5.000. Seperti itu ya. Kemudian kita bisa langsung berlanjut ke soal kedua. Sebelum berlanjut ke soal kedua ini, saya menyarankan teman-teman juga coba ya untuk menghitung soal-soal 1A dengan rumus perbandingan marginal utilitas, kemudian soal 1B dengan fungsi Lagrange, dengan metode Lagrangian. Jadi nanti bisa semakin lancar dalam menggunakan metode tersebut. Baik, untuk soal nomor 2, ini kita ada soal bahwa seorang bapak-bapak bernama Pak Edi punya kegiatan, dan ternyata hanya kegiatan ini yang ada dalam hidupnya Pak Edi, yaitu tidur atau T, kerja K, dan makan atau M. Nah, kegiatan makan butuh biayanya sebesar 600 dikali M. Jadi setiap kali makan tuh butuh biaya 600. Murah sekali ya, mengingat inflasi sekarang. Tapi tidak apa-apa, ini hanya soal latihan saja. Kegiatan makan butuh biaya makan 600. Kemudian untuk tidur dan makan tidak butuh biaya. Kan? Kemudian utilitas Pak Edi adalah sebesar T pangkat 1/4, M pangkat 3/4. T ini berarti tidur, M ini makan. Jadi kepuasan Pak Edi itu sebenarnya hanya dipengaruhi oleh kegiatan dia tidur, kegiatan dia makan. Itu kan kerja itu tidak memberikan kepuasan dalam hal ini. Namun masalahnya, untuk bisa membiayai makannya Pak Edi, dia butuh kerja. Makanya ada satu kegiatan lagi yang dibutuhkan dalam ini adalah kerja. Gaji Pak Edi sebesar 400 per jam. Lalu bagaimana sih kombinasi dia harus tidur, kerja, dan makan agar kepuasannya maksimal? Nah, ini kita menggunakan metode Lagrangian dalam pengerjaannya. Ini yang diketahui ya, bahwa biaya makan 600 M, kemudian pendapatan atau gajinya adalah 400K, dan U utilitasnya adalah T pangkat 1/4, M pangkat 3/4. Seluruh gaji digunakan untuk biaya makan. Maka kita bisa menemukan fungsi baru bahwa 400K ini akan digunakan seluruhnya untuk 600 M. Nah, kita sederhanakan, maka menjadi K sama dengan 3/2 M. Gitu ya. Kendalanya adalah waktu terbatas. Waktu ada berapa sih? Satu hari ada 24 jam. Dan 24 jam itu harus dibagi untuk tidur, makan, dan kerja supaya utilitasnya Pak Edi maksimal. Nah, maka kita bisa gunakan fungsi K plus M plus T sama dengan 24. Artinya semua kegiatan dari kerja, tidur, dan makan tuh kalau dijumlah 24 jam. Gitu ya. Kemudian kita substitusikan K 3/2 M
di dalam fungsi kendala. Menjadi 3/2M plus T plus M sama dengan 24. Fungsinya menjadi 5/2M plus T sama dengan 24. Ingat, untuk menggunakan Lagrangian, fungsi kendala harus sama dengan 0, seperti ini. Maka fungsinya menjadi 24 dikurangi T kurangi 5/2M sama dengan 0. Fungsi Lagrange menjadi L sama dengan T pangkat 1/4 M pangkat 3/4 plus lambda dikali 24 kurangi T kurangi 5/2M. Nah, T pangkat 1/4 kali M pangkat 3/4 ini adalah fungsi tujuan dari fungsi utilitas, karena tujuannya adalah memaksimumkan utilitas atau memaksimumkan kepuasan. Kemudian fungsi 24 kurangi T kurangi 5/2M adalah fungsi kendala yang sudah sama dengan 0. Gitu ya. Nah, seperti biasa, dari fungsi Lagrangian yang sudah ada, kita perlu turunkan parsial terhadap setiap variabel. Maka turunan yang pertama adalah Lagrangian terhadap variabel T. Nah, seperti ini. Ketemunya adalah 1/4 T pangkat minus 3/4 M pangkat 3/4 kurangi lambda sama dengan 0. Ini kita pindah ruas agar menjadi lambda sama dengan. Sama seperti pembahasan soal 1A tadi ya. Seperti itu. Dari fungsi ini kita ketemu fungsi 1, lambda sama dengan 1/4 T pangkat minus 3/4 M pangkat 3/4. Kemudian turunan selanjutnya adalah turunan fungsi L. Turunan pertama fungsi L terhadap variabel M. Nah, ini hasilnya 3/4 T pangkat 1/4 M pangkat minus 1/4 kurangi 5/2 lambda sama dengan 0. Seperti biasa, kita ubah menjadi lambda sama dengan, jadi hasilnya adalah 6/4 T pangkat 1/4 M pangkat minus 1/4 dibagi 5. Itu ya, itu menjadi fungsi kedua. Lalu fungsi ketiganya adalah hasil dari turunan parsial fungsi Lagrange terhadap lambda. Yang ketemunya 24 minus T minus 5/2M sama dengan 0. Ini fungsi ketiga. Nah, seperti biasa, dari fungsi 1 dan fungsi 2, ini kita bisa langsung sama dengan kan lambda sama dengan lambda. Ini hasilnya lambda di fungsi pertama dan lambda di fungsi kedua. Kemudian, dengan perhitungan matematika, ketemunya nanti 5/4. Jadi si angka 5 di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. 5/4 T pangkat minus 3/4 M pangkat 3/4. Ini sama dengan 6/4 T pangkat 1/4 M pangkat minus 1/4. Kemudian dengan cara pindah ruas kembali, variabel yang ada variabel T dan M, saya pindahkan semua, saya kelompokkan ke sebelah kiri, ruas kiri. Kemudian yang isinya konstanta atau hanya berupa angka, yaitu 6/4 dan 5/4, saya pindah ke ruas kanan. Ketemunya adalah menjadi seperti ini. M per T sama dengan 6/5. Kenapa jadi M per T? Karena T pangkat minus 3/4 dibagi dengan T pangkat 1/4 menjadi T pangkat minus 3/4, ini minus 1/4 pangkatnya. Menjadi T minus 1. Kemudian kalau M menjadi pangkatnya 3/4 minus 1/4. Akan menjadi M pangkat 1. Maka menjadi M dibagi T. 6/4 dibagi 5/4 dengan metode matematis seperti biasa yang sudah kalian pelajari sebelumnya di SMU ya. Maka ketemunya 6 dibagi 5. Di sini pindah ruas, T-nya ke ruas sebelah kanan menjadi M sama dengan 6/5 dikali T. Ini adalah fungsi keempat. Lalu, fungsi keempat itu bisa kita substitusikan ke fungsi 3, yaitu fungsi hasil dari turunan parsial Lagrangian terhadap lambda. Nah, fungsi ketiga ini 24 kurangi T kurangi 5/2M sama dengan 0. Hasilnya menjadi 24 kurangi T kurangi 5/2 dikali 6/5 T sama dengan 0. Dengan perkalian biasa, ketemu 24 kurangi T kurangi 3T sama dengan 0, 24 sama dengan 4T, dan T akhirnya sama dengan 6. Artinya M-nya dengan rumus 6/5T ini bisa ketemu 7,2. Dan K-nya yang tadi sudah kita hitung di awal sama dengan 3/2M, maka bisa kita substitusi M-nya sebesar 7,2, K-nya ketemu 10,8.
Jadi dari soal ini, maka ditemukan dari total 24 jam, untuk memaksimalkan kepuasannya Pak Edi perlu membagi tidurnya sebesar 6 jam, makannya 7,2 jam, dan kerjanya sebesar 10,8 jam sehari. Seperti itu ya. Nah, pembahasan kita sudah selesai untuk bab 2. Yang ingin saya tanyakan dalam hal ini sebenarnya nih, teman-teman nih, mungkin bisa sedikit berpikir, bisa nggak sih soal nomor 2 ini kita kerjakan dengan menggunakan perbandingan marginal utilitas? Bisa atau enggak ya? Nah, coba dielaborasi oleh teman-teman, bisa atau tidak, dan mungkin nanti bisa ditanyakan kepada asisten praktikum masing-masing. Jadi terima kasih untuk hari ini. Saya mohon maaf atas semua kesalahan, dan semoga bermanfaat semua ilmu yang sudah kami berikan, dan sehat selalu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.